Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu melalui media video dakwah ini. Sholawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum tentang muamalah medsosial. Jadi, apa itu muamalah medsosial? Muamalah adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dengan umat. Lalu medsos adalah media sosial yang mana kita sekarang hidup di zaman perkembangan teknologi, tidak asing dengan medsos ini. Bully melalui medsos, akun gosip, akun hoax, fitnah, serta nyinyir adalah fenomena yang tidak asing dan marak ditemui di media sosial dewasa ini. Mirisnya, segelintir umat Islam pun turut meramaikan jagat medsos pada sisi negatif tersebut. Bukankah seorang muslim dilarang untuk bergibah? Bukankah seorang muslim dilarang untuk menyebarkan berita bohong? Lalu bagaimana kita sebagai umat muslim mengambil sikap dalam hal ini? Perlu diingat, umat kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala mukjizat Al-Qur'an yang dijaga kemurniannya hingga akhir zaman kelak, yang dapat kita jadikan pedoman untuk menjalani hidup, untuk sepanjang hayat kita. Ada pula sunnah Rasul yang dapat dijadikan referensi dalam menjalani kehidupan. Hidup dalam masyarakat selalu diliputi berbagai kabar atau berita. Ada kabar baik, ada kabar buruk, bahkan ada kabar bohong. Kabar bohong atau hoax bisa berbahaya karena dapat memicu perpecahan umat. Bahkan pada surat An-Nur ayat 11 yang memiliki arti, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Quran surat An-Nur ayat 11. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita bukan golongan yang menyebarkan berita bohong. Maka ada baiknya ketika kita mendapat informasi, bertabayun dahulu sebelum mempercayainya ataupun menyebarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang itu dinyatakan bohong jika dia menceritakan semua apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan sikap yang ilmiah atau bertabayun dahulu atau klarifikasi dahulu kepada orang atau ya ketika mendengar suatu informasi. Jadi jangan langsung dipercayai. Apalagi kita sering mendapat pesan-pesan di WhatsApp group yang lalu kita langsung sebarkan tanpa kita cross checknya terlebih dahulu. Bisa jadi itu adalah berita bohong. Lalu jika kita ikut menyebarkan berita bohong tersebut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita sudah ikut
menyebarkan berita bohong. Dan menyebarkan berita bohong berarti kita mendapat dosa, teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Melalui hadis tersebut, kita bisa belajar bahwa harus bertabayun dahulu. Seseorang dilarang menceritakan semua yang ia dengar tanpa terlebih dahulu ia memahami isinya dan yakin akan kebenarannya. Selain itu, selanjutnya yang acap kali ditemui adalah akun gosip atau akun gibah online. Padahal sudah jelas tertulis pada Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sekalian bergibah atau menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu sekalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sungguh diibaratkan semenjijikan itu orang yang membicarakan orang lain seperti yang kita ditemui di medsos, saling membuka aib orang lain, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menutupinya. Bahkan ada kabar gembira bagi umat Rasulullah SAW yang pandai menyembunyikan aib saudaranya, maka kebahagiaanlah yang didapatkannya, sebab Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang menutupi aib orang lain di dunia, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Maka kita sebagai umat Islam sebaiknya tidak turut serta dalam perkembangan akun gosip atau saling membuka aib orang lain di media sosial. Selanjutnya, yang sering kita temui di akun media sosial kita, di beranda kita, adalah postingan yang berbau pornografi. Jika kita tidak berhati-hati, bisa jadi kita terjerumus dalam gerbang zina yang sebenarnya. Bukankah seorang muslim kita dituntut pula untuk menjaga kemaluan? Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31, yang artinya, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulnya kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ayat tadi sudah jelas bagaimana seorang muslim, seorang umat Islam harus menjaga pandangannya, harus menjaga kemaluannya, harus menutup auratnya.
Oleh sebab itu, maka sebagai umat muslim, kita harus senantiasa berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial dengan bijak. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti berdakwah atau menyebarkan bantuan kepada orang lain. Pada akhirnya, media sosial adalah media yang bisa menyumbangkan banyak pahala jika digunakan dengan baik, dan bisa juga menjadi sumber dosa jika digunakan tidak sesuai dengan porsinya. Akhirul kalam, sekian kultum dari saya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata atau ada kata yang menyinggung dan membuat tidak berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.